Setiap keluarga tentu menginginkan rumah yang hangat dan penuh kebahagiaan. Namun terkadang kesibukan dan kelelahan membuat komunikasi dalam keluarga perlahan menghilang. Tanpa disadari, perhatian yang dibutuhkan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang hadir, mendengarkan, dan memahami satu sama lain. Di sebuah keluarga, seorang ayah terlalu sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara sang ibu lelah menjalani rutinitas sehari-hari hingga mulai terpancing emosi. Di tengah keadaan itu, Salwa sebagai anak mulai merasa kesepian dan tidak diperhatikan. Hari demi hari, Salwa mulai memendam semua perasaannya sendiri. Ia ingin didengar dan diperhatikan, tetapi suasana rumah yang dingin membuatnya memilih diam. Loh, Salwa, kok sendirian aja? Kenapa kok akhir-akhir ini aku lihat kamu murung, sendirian, banyak diemnya, kenapa? Emang aku kelihatan murung banget ya, Ca? Iya, kelihatan murung banget gitu. Gak apa-apa kalau ada masalah cerita aja sama aku, daripada dipendam sendiri. Jadi tuh gini, Ca. Aku tuh di rumah tuh ngerasa kesepian. Ayahku tuh sibuk kerja terus. Terus juga ibuku sama, sibuk sama urusan sendiri. Jadi aku ngerasa sendiri, gak diperhatiin gitu. Apalagi kalau aku lagi cerita, mereka itu responnya tuh gak excited gitu loh, Ca. Aku yang excited sendiri gitu. Jadi bisa dibilang tuh mereka tuh cuek gitu. Aku paham sih, jadi kamu kayak di rumah itu kayak ngerasa sendirian, mau cerita orang tua nggak excited, gitu kan? Iya, Ca. Jadi aku tuh pengen keluarga aku tuh kayak dulu lagi gitu loh. Kayak pas aku kecil gitu, sebelum ayah sama ibu tuh sesibuk sekarang gitu. Jadi dulu kita tuh sering ngobrol di ruang tamu bareng, terus sering nonton TV bareng, bercanda bareng, jalan keluar bareng kayak gitu. Kayak kamu itu kayak rindu momen-momen itu gitu ya? Nah, rindu banget, kayak aku pengen me time sama mereka gitu loh. Jadi sejenak aja gitu, mereka tuh jangan sejenak ngeluangin waktu buat aku gitu loh. Hawa, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Ada yang mau diceritain? Enggak ada. Mending ikut baju. Salwa, akhir-akhir ini ibu melihat Salwa sering menyendiri. Salwa mau cerita? Iya, Bu. Jadi sekarang itu rumah bukan tempat pulang aku lagi, Bu. Rasanya itu hampa banget kalau pulang ke rumah itu. Apa yang membuat kamu sedih? Aku lebih ngerasa sendiri aja sih, Bu. Kayak di rumah itu gak ada yang mau dengerin aku, Bu. Ayah itu selalu sibuk banget sama pekerjaannya. Begitupun dengan ibu. Ibu juga sibuk sama urusannya sendiri. Jadi aku tuh ngerasa gak ada yang merhatiin aku lagi, Bu. Berarti kamu merasa sendiri, tetapi kamu mempunyai keluarga. Iya. Itu pasti berat buat kamu. Sebenarnya orang tua itu sayang banget sama kita. Tapi mereka lupa menunjukkan kasih sayangnya lewat perhatian dan komunikasi.
Oh, jadi itu mereka itu nggak benci saya ya, Bu? Masih tetap sayang sama saya? Tentu tidak. Mereka itu sayang banget sama kamu. Tetapi mereka itu mungkin lelah dan tidak sadarkan mungkin membuat kamu merasa sedih. Jadi apakah semua ini masih bisa diperbaiki lagi, Bu? Tentu saja bisa kalau mereka saling belajar dan saling mendengarkan. Oke Bu, baik, terima kasih. Tiba-tiba, Salwa pulang ke rumah dengan memasang raut wajah cuek. Sang ibu merasa tidak dihargai ketika melihat Salwa berpapasan dengannya. Dan ibu merasa bingung apa yang sedang terjadi kepada Salwa. Ya Allah, Pak. Anakmu itu gak tahu tata krama sama sekali. Emang kenapa Ibu? Itu tadi lihat ibu di sini lewat, dia nyelonong aja naik ke atas. Emang habis dari mana tadi? Gak tahu tuh habis dari mana, gak ada bilang ke ibu. Anakmu itu kayak gitu. Bukan anakmu juga Bu, kenapa kamu nggak bilangnya? Nah, kan kamu sebagai kepala keluarga gimana sih ya? Gak tahu. Ayah, Bu, Ya. minggu depan aku ada pentas seni. Oh iya, bagus. Ayah bisa datang nggak? Gak tahu, nanti ya lihat jadwal dulu ya. Yaudah deh. Oh iya, sebentar. Oh, Bu Amel, silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Kamu ada keperluan apa? Jadi gini Bu, anak ibu Salwa itu prestasinya menurun. Dia juga sering murung di sekolah. Nah, setelah saya tanyakan, ternyata ada permasalahan keluarga. Semisal ibu saya rujuk ke konseling keluarga gimana? Agar ibu juga tahu apa yang dirasakan oleh Salwa. Oh, selalu yang merasakan itu semua ya. Nah, maka dari itu, apakah ibu berkenan jika saya rujuk ke konseling keluarga? Iya, Bu, berkenan. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Salwa sudah menyempatkan hadir di sesi konseling hari ini. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencoba untuk memahami satu sama lain. Sebelum kita mulai, saya harap nanti Bapak, Ibu, dan Salwa mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, agar satu sama lain dapat memahami apa yang dirasakan. Apakah setuju? Iya, setuju. Oke, baik. Sekarang dimulai dari Salwa. Coba ceritakan apa perasaan yang kamu pendam, kenapa kamu merasa sedih. Jadi gini Kak, aku tuh di rumah ngerasa kesepian, ngerasa nggak didengar. Setiap aku cerita sama ayah sama ibu, mereka itu acuh tak acuh gitu. Mereka itu selalu sibuk kerja, apalagi ayah selalu kerja terus gitu Kak. Jadi yang paling kamu butuhkan itu perhatian dari ayah, dari ibu, yaitu ya. Oh, berarti kamu sudah lama memendam perasaan sendiri itu. Iya Kak, udah lama. Pasti rasanya lelah dan sangat berat buat kamu. Pak, Bu, mungkin Salwa selama ini terlihat murung, padahal Salwa ini ingin menyampaikan perasaannya bahwa ini itu ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Masalah komunikasi seperti ini sering terjadi di dalam keluarga, apalagi bapak dan ibu kan sibuk dengan tanggung jawabnya. Hal ini itu masih bisa diperbaiki. Nah, sekarang kita coba komunikasi yang lebih baik. Saat satu orang berbicara, nanti saling mendengarkan tanpa menyela. Baik, dimulai dari Bapak. Pak, coba sampaikan perasaan Bapak kepada Nisa. Sebenarnya ayah bekerja keras gini tuh agar keluarga kita itu kecukupan. Tapi ayah juga sadar ayah itu terlalu sibuk dan jarang dengerin kamu. Bagus, Pak. Coba gunakan kalimat yang menunjukkan perhatian ke Salwa. Sal, ayah minta maaf ya karena ayah jarang hadir buat kamu. Oke, bagus.
Sekarang giliran Ibu. Selama ini apa yang Ibu rasakan? Ibu tuh akhir-akhir ini gampang marah karena ibu kecapean ngurus urusan rumah tangga, dan juga kayak ibu tuh sering marahin Salwa, sering marahin bapak karena ya itu tadi ibu capek ngurus rumah tangga. Aku tuh pengen kita kayak dulu lagi Pak, Bu. Sering quality time bareng, ngobrol depan TV bareng, makan bareng, bercanda bareng. Nah, kita mulai dari awal lagi. Ya nanti kita perbaiki lagi ya. Iya ya. Jadi inti masalah dari keluarga ini sebenarnya bukan kurang kasih sayang, tapi kurangnya komunikasi dan waktu bersama. Iya, Benar. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya hubungan keluarga ini menjadi lebih baik? nah, kita bisa makan malam bersama lagi kayak dulu. Ibu akan masak-masak yang enak buat kalian. Terus kita bisa nonton TV bareng, terus kita ngobrol bareng di ruang tamu. Oke, Bu. Mantap tuh Bu. Nah, Ayah juga bakal janji deh, bakal sering ngeluangin waktu buat ngobrol sama Salwa. Oke ya. Aku juga bakal lebih sering terbuka sama kalian, apapun itu bakal aku ceritain sama kalian. Saya senang sekali karena hari ini kalian sudah saling mendengarkan. Itu langkah yang penting untuk memperbaiki hubungan keluarga. Dalam keluarga, didengar itu sama halnya dengan dicintai. Mungkin masalah tidak langsung selesai, tapi dengan komunikasi yang baik itu bisa membantu hubungan keluarga menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bu. Nanti kami akan mencoba untuk memperbaiki keluarga kami lagi ya Bu. Ya Bu, kami terima kasih banyak karena Ibu telah membantu kami memecahkan masalah yang kami hadapi saat ini. Oke, sama-sama. Semoga keluarga kalian menjadi harmonis kembali. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi